إن الحمد لله وإن الشكر لله وإن الثناء كله لله أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك يا ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اعلموا إنني أوصي نفسي الخاطئة المذنبة وأوصيكم جميعا بتقوى الله وأحثكم على طاعته وطاعة رسوله لعلكم ترحمون قال الله عز وجل في القرآن الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال رسول الله المصطفى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang kami doakan, semoga kita semua dibimbing oleh Allah agar tetap berada di jalan Allah sampai kita menghadap kepada Allah dalam keadaan dirahmati dan diridhoi oleh Allah tabaraka wa taala. Tidak ada kalimat yang terindah yang kita ucapkan pada kesempatan ini melainkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, atas segala nikmat, atas segala hidayah, atas segala rahmat dan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan nikmat dan hidayah itulah sehingga kita mampu kembali berkumpul di tempat yang suci lagi mubarakah ini. Tidak lain tujuan kita untuk melaksanakan kewajiban yang insya-Allah akan mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita perbanyak, kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang patut untuk kita contoh, sebagai manusia yang patut untuk kita teladani dan kita lanjutkan perjuangannya di dalam kehidupan kita di dunia ini agar kelak ketika kita dibangkitkan oleh Allah fi yaumil akhirah Allah mempertemukan kita dengan beliau di dalam syurga insyaallah. Amin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Renungan dan himbauan khutbah Jumat kita pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala ini insyaallah akan kita fokuskan pada pembahasan tentang zikrul maut, mengingat kematian. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu untuk kita mengingat kembali bahwa sebelum kita terlahir di dunia ini,
maka ada 3 takdir Allah yang telah ditetapkan kepada setiap manusia. Yang pertama mengenai rezeki kita, yang kedua mengenai jodoh kita, dan yang terakhir adalah mengenai kematian kita. Perlu kita pahami kembali bahwa kematian adalah sebuah kepastian. Kematian adalah sebuah kepastian yang selalu dilupakan. Kematian adalah sebuah kepastian yang sering dilupakan. Bukankah Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, kullu nafsin zaikatul maut, fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa, kata Allah, tiap-tiap yang bernyawa, kata Allah, pasti akan mengalami yang namanya kematian. Barang siapa yang dijauhkan daripada siksa neraka, faqad faz, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tiadalah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang memperdayakan. Allah mengingatkan kita tentang kematian di dalam Al-Quran. Allah mengingatkan kita bahwasanya kita akan mengalami satu fase yang bernama kematian, yang dimana ini adalah merupakan pintu kita untuk menuju alam yang kekal abadi, yakni akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mautu babun wa kullun nasu dakhiluha. Kematian itu diibaratkan sebuah pintu dan kita semua akan melewati pintu tersebut. Mari kita sadar. Mari kita sadar bahwa kita antri di depan pintu kematian. Vonis kematian sudah ditetapkan oleh Allah. Siapapun dia akan kembali menghadap kepada Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajal itu tiba, maka tidak ada satu orang pun yang mampu mengundurkan dan memajukan ajalnya. Lantas, apakah kita harus takut dengan kematian? Apakah kita harus takut dengan kematian? Bukan kematian yang mesti kita takutkan, tapi yang mesti kita pikirkan adalah, sudah siapkah kita untuk mati? Sudah siapkah kita untuk mati? Padahal kematian itu tidak mengenal usia, kematian itu tidak mengenal penyakit, kematian tidak mengenal jabatan. Bahwa kalau pada saat kita jadi presiden, kita tidak akan mati. Bahwa kalau kita dalam keadaan sehat, kita tidak akan mati. Kematian bisa datang secara tiba-tiba, maka persiapkan diri kita untuk menghadap kepada Allah. Nabi menghimbau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimbau kepada para sahabatnya dan kepada seluruh kaum muslimin dalam sebuah sabdanya, aktsiru min dzikri hadimil ladzat al-maut. Berbanyaklah mengingat pemutus daripada kenikmatan duniawi, yakni kematian. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban dan Ibnu Majah, dan dinilai hasan oleh Al-Albani. Ini adalah pesan dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Perbanyak mengingat kematian agar kita termotivasi untuk menghadapi yang namanya kematian. Karena kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kematian bukanlah akhir dari segala urusan manusia, melainkan kematian adalah awal daripada urusan yang sebenarnya yang akan dihadapi manusia. Setelah kita mati, kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita di dunia. Berbahagialah orang yang senantiasa beramal saleh. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah.
dan sungguh merugilah, sungguh celakalah orang-orang yang menjadi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Mari kita tanamkan dalam hati, wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal dan abadi, kehidupan yang baik bagi orang-orang yang beriman. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang mesti kita lakukan dalam persiapan kita? Apa yang mesti kita lakukan untuk bersiap menghadapi yang namanya kematian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu telah memberikan contoh, tentu telah memberikan pelajaran, tentu telah memberikan perintah kepada kita. Jalan apa yang mesti kita tempuh untuk mendapatkan kebahagiaan? Jalan apa yang mesti kita tempuh sebelum kita menghadap kepada Allah? Kata Nabi, sebelum engkau meninggal dunia, perbanyaklah melakukan kebaikan. Perbanyaklah melakukan ibadah, perbanyaklah melakukan amal saleh. Kenapa? Karena amal di akhirat akan ditimbang oleh Allah. Fa amma man thaqulat mawadinu fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya di akhirat, maka syurga tempatnya. Wa amma man khaffat mawadinu fa ummuhu hawi. Barang siapa yang lebih berat timbangan keburukannya, maka neraka tempatnya. Perbanyak amal, perbanyak kebaikan, konsisten dalam ibadah, istiqamah dalam ketaatan, agar ketaatan kita, agar ibadah kita, agar amal soleh mampu menjadi sebuah warna dalam kehidupan kita sampai kita menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Persiapan yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah adalah taubat. Kita mesti paham bahwa bukan amal kita yang banyak, bukan amal kita yang banyak, tapi dosa kita yang banyak. Jangan lupakan dosa-dosa yang telah berlalu. Jangan lupakan dosa setahun yang lalu. Jangan lupakan dosa 10 tahun yang lalu. Jangan lupakan dosa 20 tahun yang lalu. Bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, karena belum tentu amal kebaikan kita lebih berat daripada amal buruk kita. Kita masih banyak dosa, kita masih banyak dosa, masih banyak larangan Allah yang kita kerjakan, masih banyak kewajiban yang kita lalaikan dalam kehidupan kita. Mari kita ingat, mari kita ingat dosa-dosa kita. Mari kita menangisi dosa kita. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan kalimat yang indah di dalam Al-Quran, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah wahai sekalian orang-orang yang beriman, agar engkau mendapatkan kebahagiaan. Ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman yang disuruh bertobat, bukan orang kafir yang disuruh bertaubat. Orang yang beriman yang disuruh bertaubat oleh Allah. Kenapa? Karena kita masih banyak dosa, kita masih banyak pelanggaran dalam hidup kita. Maka jangan pernah berhenti untuk meminta ampun kepada Allah. Jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan memohon maaf kepada Allah. Karena sungguh Allah cinta kepada hambanya yang selalu bertaubat kepadanya. Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairah hatta'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam pasti pernah melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa, kata Nabi, adalah yang pandai bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka persiapkanlah diri kita, persiapkanlah diri kita untuk menghadap kepada Allah dengan amal saleh kita dan dengan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan terlena dengan kehidupan dunia. Jangan terlena dengan kehidupan dunia. Jangan terlena dengan kebahagiaan dunia yang kita rasakan pada saat ini. Karena kebahagiaan kita di dunia bukan penentu kebahagiaan kita di akhirat. Apa yang kita dapatkan di dunia, jabatan yang tinggi yang kita dapatkan di dunia bukanlah penentu bahwa kita akan tinggi derajatnya di akhirat. Maka jangan terlena dengan kehidupan dunia. Perlu kita sadar bahwa semakin hari, setiap saat itu adalah tanda bahwa kita semakin dekat dengan kematian. Hari yang berganti minggu, minggu yang berganti bulan, bulan yang berganti tahun, itu adalah tanda, itu adalah merupakan arti bahwasanya kita semakin dekat dengan kematian. Hari yang berlalu tidak akan terulang kembali. Maka mari kita menatap ke depan, mari kita memperbaiki diri. Jika kita merasa bahwa banyak dosa yang kita lakukan, minta ampun kepada Allah, taubatkan kepada Allah dan ganti dosa itu dengan kebaikan. Semoga dengan taubat dan selalu melaksanakan kebaikan, inilah yang mampu membuat kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, yang hingga akhirnya ketika kita dibangkitkan kembali di yaumil akhirah, Allah mempersilahkan kita semua untuk masuk ke dalam syurganya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi akbar, khalaqal kauna wa dabbar, khalaqal insana thumma amatahu thumma akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini, marilah kita sejenak menundukkan mata hati dan mata kepala kita kepada Allah. Sejenak berdoa kepada Allah, memohon agar Allah memudahkan setiap langkah kita dalam kebaikan, memudahkan setiap langkah kita untuk menghindari keburukan dalam kehidupan kita. Memohon kepada Allah agar Allah mengampuni segala dosa yang kita lakukan, baik itu dosa yang kita sengaja maupun dosa yang tidak kita sengaja, dengan keyakinan dalam hati bahwa Allah akan mengijabah, Allah akan mengabulkan setiap doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi ala ni'matil iman ya Allah. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi ala kulli ni'matil lati an'amta alaina ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'alukal jannah ya Rahman. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzu bika minan nar ya Tawwab wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ij'alna laka dhakkarin wa ilaika munibin wa ilaika muslimin wa bika mu'minin. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura fi hayatina. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.